Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi debt investment. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Kita mulai dari definisi aset keuangan. Karena investasi atau debt investment ya, investasi dalam surat utang itu merupakan bagian dari jenis aset keuangan. Jadi kita tahu bahwa aset keuangan itu termasuk dalam instrumen keuangan. Definisinya ada di PSAK 50. Jadi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan di sisi lain liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Jadi kalau kita punya investasi berarti di sisi yang lain ada pihak yang punya kewajiban atau punya tanggung jawab kepada kita gitu ya. Nah, definisi aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas. Jadi kas itu termasuk aset keuangan atau instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Berarti kita punya saham perusahaan lain. Berarti kita punya investasi saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain gitu ya. Terus hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Berarti ini contoh dari debt investment atau investasi dalam surat utang. Jadi nanti kita punya hak untuk menerima pembayaran ya berupa bunga atau pokoknya gitu ya. Dan atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Nah, fokus kita di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aset keuangan yang berbentuk debt investment atau investasi dalam bentuk surat utang dan equity investment dalam bentuk saham ya. Nah, kalau kita ingin mempelajari mengenai bagaimana perlakuan akuntansi dari instrumen atau aset keuangan, maka kita harus tahu klasifikasinya. Jadi slide ini merupakan kunci untuk memahami bagaimana perlakuan akuntansi debt investment atau investasi dalam surat utang maupun investasi dalam ekuitas ya atau saham. Untuk derivatif tidak kita bahas di pembelajaran kali ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita fokusnya di debt investment dulu, baru setelah itu nanti kita membahas mengenai equity investment. Nah, untuk instrumen utang ada pertanyaan yang harus kita atau tes yang harus kita jawab untuk menentukan bagaimana perlakuan akuntansinya. Kita cek bahwa apakah instrumen itu memenuhi tes yang pertama, yaitu tes arus kas kontraktual. Artinya apakah investasi dalam bentuk surat utang itu ada arus kas yang didapat, yaitu semata-mata berupa pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Nah, mayoritas kalau investasi surat utang itu memenuhi kriteria ini, memenuhi lolos tes yang pertama atau SPPI ya, solely payment principal and interest. Jadi murni pembayaran pokok dan bunga gitu ya, semata dari pembayaran pokok dan bunga. Nah, kalau sudah lolos dari tes yang pertama ini, kita tes yang kedua yaitu tes model bisnis. Nah, tes model bisnis ini akan menentukan bagaimana perlakuan dari akuntansi debt investment yang kita miliki. Yang pertama, apakah tujuannya memang untuk mendapatkan arus kas kontraktual? Kita beli investasi dalam bentuk surat utang itu apakah tujuannya untuk mendapatkan bunga dan nanti pokoknya di akhir. Jadi tujuannya untuk dalam tanda kutip held for collection, untuk disimpan. Simpan itu artinya untuk mendapatkan pembayaran bunga secara periodik dan nanti pembayaran pokok. Kalau jawabannya iya, tujuannya memang untuk mendapatkan pembayaran bunga dan nanti pokok ya, atau HFC, held for collection, bukan untuk dijual gitu ya, maka dia pakai amortized cost. Kecuali dia menggunakan fair value option. Kalau dia menggunakan fair value option, maka akan diukur pada fair value through profit or loss. Jadi itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah
Kalau apakah tujuannya itu selain untuk mendapatkan arus kas kontraktual atau HFC, dia juga sewaktu-waktu ingin dijual atau selling? Kalau jawabannya iya, berarti dia diukur pada fair value OCI. Nah, kecuali kalau dia menggunakan fair value option, maka dia akan menggunakan fair value true profit or loss. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga, kalau tujuannya bukan HFC, bukan HFCS, misalnya untuk trading, maka dia jelas akan diukur pada fair value true profit or loss. Jadi kalau ditanya ada berapa jenis debt investment atau instrumen investasi dalam bentuk surat utang, itu jawabannya ada 3. Yang pertama adalah instrumen utang atau investasi dalam bentuk surat utang yang diukur pada amortized cost, yaitu untuk debt investment yang tujuannya held for collection dan dia tidak memilih fair value option. Yang kedua adalah debt investment yang fair value OCI, jadi dia nanti diukur sesuai dengan fair value. Selisih antara carrying amount dengan fair value-nya nanti akan dicatat di OCI. Itu untuk debt investment yang tujuannya HFCS, held for collection and selling. Jadi sewaktu-waktu dia ada rencana dijual, tapi dia juga awalnya disimpan dulu, nanti sewaktu-waktu untuk dijual, itu HFCS. Kecuali kalau dia memilih fair value option ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis pengukuran fair value true profit or loss. Jadi sesuai dengan namanya, jadi dia akan diukur dengan fair value nanti di laporan keuangan. Selisih antara carrying amount, nilai tercatat, dan fair value-nya akan diukur atau dicatat di laba rugi ya, masuk ke profit or loss. Itu untuk apa? Untuk yang jenis yang trading ya, tujuannya trading dan tujuannya untuk tadi fair value option ya, tujuannya atau menggunakan fair value option. Nah, itu teman-teman sekalian, untuk perbedaan antara fair value OCI yang di instrumen utang dengan fair value OCI yang untuk ekuitas, itu ada di recycling dan no recycling. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Jadi fokus kita mengenali pembagiannya dulu dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Baik. Nah, sekarang ini ketentuan umum ya. Kita tahu tadi untuk debt investment ada 3 ya. Jenisnya ada amortized cost, fair value OCI, dan fair value TPL. Kalau equity investment ada 2 ya, fair value TPL dan fair value OCI. Nah, bagaimana cara pengukurannya ya? Kalau pengakuannya sama ya, pengakuan awal baik debt investment maupun equity investment itu diakui kapan kita mengakui punya investasi ya, ketika kita sudah ada terlibat kontrak dan sudah ada pihak yang mencatat itu di sisi yang berlawanan gitu. Misalnya kita berinvestasi surat utang, berarti kita kapan akan mencatat investment, yaitu ketika di sana sudah ada yang mencatat bonds payable misalnya. Kita mencatat debt investment debit, di sisi lain sudah ada yang mencatat bonds payable credit. Nah, itu pengakuan awalnya. Kemudian bagaimana pengukuran awal? Pengukuran awal itu saat pertama kali diperoleh. Ya, pertama kali pembelian gitu ya. Itu pengukuran awal. Nah, di sini dibedakan, kalau jenisnya adalah amortized cost dan fair value OCI, jadi ini berlaku untuk debt investment dan equity investment ya, teman-teman sekalian. Kalau jenisnya adalah amortized cost dan fair value OCI, maka nilai investasi itu dicatat sesuai dengan nilai wajarnya, ya, nilai wajarnya plus biaya transaksi. Jadi kalau ada biaya transaksi, itu nanti akan menambah nilai dari investasi yang kita beli. Kemudian nanti pertambahan itu akan mengakibatkan bunga pasar menjadi lebih besar gitu ya, sehingga nanti interest expense-nya menjadi interest revenue-nya jadi ini berlawanan dengan ini ya. Saya ulangi lagi, biaya transaksi akan mengakibatkan bunga pasar menjadi lebih kecil. Berbeda dengan liabilitas ya. Kalau liabilitas kan mengurangi. Jadi biaya transaksi untuk liabilitas yang amortized cost akan mengurangi nilai wajar. Jadi mengakibatkan bunga pasar menjadi lebih besar. Beda dengan investasi. Biaya transaksi akan menambah nilai wajar sehingga mengakibatkan bunga ya menjadi lebih kecil sehingga interest revenue lebih kecil. Jadi itu cara mengakui biaya transaksi. Jadi nanti diamortisasi
yang mengakibatkan interest revenue menjadi lebih kecil. Kalau yang jenisnya FVTPL, maka pengukuran awal sesuai dengan nilai wajar, jadi biaya transaksi tidak memengaruhi nilai wajar, jadi dicatat sebagai expense, gitu ya, dicatat sebagai expense. Nah, itu untuk pengukuran awal ya. Jadi kalau misalnya kok ada nilai wajar berbeda dengan harga transaksi, ya maka yang dipakai adalah harga transaksi. Kemudian perbedaan itu akan mengakibatkan, kalau jenisnya ini ya, amortized cost dan fair value OCI, maka perbedaan antara harga transaksi dan nilai wajar yang dipakai adalah harga transaksi, itu akan kita cari effective rate yang baru sehingga akan ketemu gitu ya. Jadi diamortisasi tadi, betul. Itu teman-teman ya. Untuk pengukuran selanjutnya, kalau yang amortized cost ya nanti di pengukuran selanjutnya itu maksudnya di laporan posisi keuangan di akhir periode. Untuk amortized cost ya sesuai dengan carrying amount-nya ya, sesuai dengan nilai tercatat, yaitu sesuai dengan biaya perolehan yang telah diamortisasi, sesuai dengan tabel amortisasi. Jadi kalau amortized cost kita membuat tabel amortisasi ya sesuai dengan waktu kita belajar liabilitas bonus payable, sama tabelnya, tapi ini di sisi investor. Jadi kalau yang sebelumnya kan di sisi penerbit ya, debitur, ini di sisi investor. Nah, kalau dia dicatat amortized cost, perubahan carrying amount itu dimungkinkan, berarti kapan ada terjadi perubahan carrying amount ya di akhir periode, yaitu ketika nanti terjadi ada penurunan nilai. Ya misalnya kalau ada perubahan nilai wajar kan tidak terpengaruh ya. Kalau nilai wajar pasar biasa tidak terpengaruh. Kecuali kalau nanti ada risiko kredit, ada penurunan nilai impairment, nah itu bisa berubah dan itu nanti akan dicatat pada laba rugi. Nah, kalau fair value OCI nanti di akhir periode akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya, fair value-nya. Selisihnya nanti antara carrying amount dengan nilai wajar akan dicatat pada OCI. Jadi untuk yang kategori debt, ini misalnya kita bicara debt investment ya, OCI, maka kita harus juga membuat tabel amortisasi untuk yang debt investment. Kalau equity investment kan tidak perlu tabel amortisasi. Untuk fair value TPL juga sama ya, sesuai dengan nilai wajarnya. Jadi nanti di laporan keuangan nilai debt investment atau equity investment ya, itu disajikan sesuai dengan nilai wajarnya. Kalau yang FVTPL, nah selisihnya nanti masuk ke laba rugi. Unrealized-nya masuk ke laba rugi atau profit loss atau other income and expense. Kalau yang OCI, selisihnya unrealized-nya masuk ke OCI dan nanti akan ditutup ke AOC. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita bicara mengenai akuntansi debt investment, jadi ada 3 tadi ya, ada amortized cost, fair value OCI, dan fair value TPL. Untuk jenis kalau ada biaya transaksi saat perolehan, maka biaya transaksi akan dicatat sebagai penambah dari cost of investment. Ya, jadi biaya transaksi akan dicatat pada cost of investment. Terus kemudian kalau biaya penjualan, itu kan biaya perolehan ya. Kalau ada biaya penjualan saat dijual, itu nanti untuk yang amortized cost nanti dinetkan ya. Jadi mengurangi cash yang diterima sekaligus mengurangi keuntungan ya, atau menambah kerugian. Tapi kalau yang kategori fair value OCI dan FVTPL itu dicatat sebagai expense. Ini untuk biaya penjualan ya. Kalau biaya pembelian, biaya transaksi pembelian, itu kalau yang amortized cost dan fair value OCI akan menambah nilai wajarnya. Kalau yang FVTPL dicatat sebagai expense. Kalau yang biaya penjualan, khusus amortized cost, dia nanti akan dinetkan dengan kas yang kita terima, mengurangi proceed ya, uang yang kita terima. Kalau yang fair value OCI dan FVTPL akan dicatat sebagai expense. Jadi itu teman-teman ya, kesimpulannya pembelajaran kita. Jadi amortized cost, kita harus membuat tabel amortisasi. Begitu juga dengan OCI, kita akan membuat tabel amortisasi. Kemudian di akhir periode membandingkan antara carrying amount dengan fair value. Nanti kita pakai unrealized ya, pasangannya fair value adjustment. Dan nanti saat dijual ada reclass ya, recycling. Nanti kita akan bahas. Kalau FVTPL, karena dia disimpan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk trading, jadi tidak perlu membuat tabel amortisasi ya. Boleh tidak membuat tabel amortisasi. Terima kasih, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.